Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sebelumnya Arif silakan pimpin doa Arif. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Arif. Ya, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Arif Regi Hayadi, Hadir Pak. Riki, Hadir Pak. Siti Kurnia Wulan. Hadir Pak. Iya. Hadir semua ya hari ini ya. Dede hadir Pak. Siapa yang tidak hadir? Dede Sunaria Pak. Oh iya, kemana anak itu ya? Ada kabar enggak tadi di? Katanya sih sakit Pak. Oh, kita doakan mudah-mudahan kawan kita cepat sembuh ya dari penyakitnya itu ya. Amin. Amin. Oke, baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sel ya. Sebelumnya ada yang tahu apa itu sel? Tidak. Tidak ya. Oke. Baiklah, akan Bapak jelaskan. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil. Sel merupakan tempat terjadinya peristiwa fisiologis dan pewarisan genetik makhluk hidup. Menurut ahli, Robert Hooke menyebut ruang-ruang kosong tersebut dengan istilah cellule, artinya sel. Beberapa teori sel yaitu merupakan dasar penyusun makhluk hidup. Adapun komponen-komponen dalam sel, yang pertama ialah komponen organik dan komponen anorganik. Komponen kimiawi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, air, dan mineral. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat tersusun dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Protein merupakan komponen kimiawi yang memiliki susunan sangat kompleks. Dan lemak disusun oleh asam lemak dan gliserol. Lemak mempunyai sifat tidak larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik. Asam nukleat. Dalam komponen kimiawi sel, asam nukleat merupakan materi inti. Ada dua macam asam nukleat, yaitu asam ribonukleat (RNA) dan asam deoksiribonukleat (DNA). Selanjutnya yaitu air. Air merupakan komponen esensial cairan yang terdapat dalam tubuh. Air tersusun dari plasma darah, cairan interselular, sitoplasma, dan cairan ekstraselular. Yang berikutnya adalah mineral. Mineral berfungsi dalam pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme. Selanjutnya, struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Ada yang tahu fungsi dan bagian-bagian sel? Tidak. Tidak Pak. Oke, baiklah, Bapak akan jelaskan. Yang pertama, membran sel. Membran sel punya beberapa fungsi, yaitu mengatur transportasi zat-zat dari dan ke dalam membran sel, membentuk suatu batas yang fleksibel antara isi sel dan luar sel sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar, seperti hormon dan bahan kimia lain, sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Yang kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian terbesar dari sel. Sebagian besar bahan sitoplasma adalah air. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel dan matriks semi cairan yang disebut sitosol. Yang ketiga adalah organel sel. Organel sel merupakan bagian isi sel yang terdapat di dalam sitoplasma dan bersifat hidup serta menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Selanjutnya, beberapa organel sel.
Yang pertama inti sel, yang kedua mitokondria, yang ketiga ribosom, yang keempat retikulum endoplasma atau endoplasma atau RE, yang kelima badan Golgi, yang keenam lisosom, yang ketujuh badan mikro, yang kedelapan sentriol. Yang pertama inti sel. Inti sel merupakan bagian terpenting bagi kehidupan, sebab nukleus mengendalikan seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus terdapat kromosom yang berisi DNA yang merupakan cetak biru bagian pembentukan berbagai protein terutama enzim. Sebelumnya ada yang mau dipertanyakan? Tidak? Kalau tidak Bapak lanjut ya. Tidak, Pak. Oke. Yang kedua mitokondria, yaitu benda bulat atau berbentuk batang yang umurnya berkisar antara 0,2 UM sampai 5 UM. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya repliksi sel dan pembentukan energi. Yang ketiga ribosom. Ribosom berbentuk bulat dan tersubstansi di dalam sitoplasma. Dan keempat retikulum endoplasma atau yang sering kita kenal RE, merupakan organel yang terdiri atas membran berpasangan meliputi rongga-rongga dan tabung pipih. Selanjutnya badan Golgi. Badan Golgi terbentuk dari tumpukan kantung pipih yang dibatasi membran. Selanjutnya lisosom. Lisosom merupakan organel yang hanya ditemukan pada sel hewan. Lisosom berbentuk sedikit bulat yang dibatasi oleh membran tunggal, diameternya sekitar 1,5. Selanjutnya badan mikro. Badan mikro adalah suatu organel yang bersusun, berselaput dan mengandung enzim protein oksidase dan katalase. Dan yang terakhir adalah sentriol. Sentriol dapat ditemukan pada sel hewan dan sel beberapa mikroorganisme dan tumbuhan tingkat rendah. Ya, ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya, silakan Arif. Saya masih belum paham apa itu DNA, Pak. DNA. Oke, baik. DNA. Tanyaan Arif ini sedang nggak ya? DNA adalah singkatan dari deoxyribonucleic acid. DNA merupakan rantai molekul yang berisi materi genetik yang khas pada setiap orang, tidak hanya pada manusia tetapi pada semua makhluk hidup memiliki DNA. Apakah bisa dimengerti, Arif? Baik, Pak. Apa kakak? Oh iya, silakan. Maksudnya apa kakak sih? Kayak tanya. Oh iya, iya. Silakan. Kalau di tubuhan tuh apakah ada DNA-nya? Tumbuhan ya. Mungkin sebagian dari tumbuhan ada yang memiliki DNA, sebagian juga tidak. Tapi yang jelas DNA tidak hanya terdapat pada hewan dan manusia, tapi terdapat juga pada tumbuhan. Tumbuhan apa saja, Pak? Tumbuhan apa saja yang memiliki DNA? Contoh salah satu tumbuhan yang memiliki DNA itu seperti kita ketahui kayak pohon mangga, pohon pinang, semua tumbuhan hampir memiliki DNA. Apakah sudah paham penjelasan kali ini? Sudah, Pak. Ya, Bapak harap kalian semua bisa paham, Amin. karena tidak lama lagi kita akan UAS. Alhamdulillah. Jadi mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Jadi sekian, terima kasih. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Arif jangan lupa hubungan Dedek ya. Baik, Pak.